Aku dan Bai Ningbing saling menyiksa selama hampir 10 tahun. Dia membawa satu demi satu kekasih. Mencolok di pasar. Aku menggenggam sebagian besar harta bendanya dan tidak melepaskannya. Kita berdua memegang titik lemah masing-masing. Tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan terlebih dahulu. Tapi hari ini aku berencana menceraikannya. Karena aku hampir mati. Aku melihat diagnosis di tanganku. Setelah lama baru berhasil menelpon Bai Ningbing. Kamu di mana? Apa urusanmu? Kita suami istri. Namun bahkan hak menanyakan keberadaan satu sama lain dianggap sebagai pengawasan. Kembalilah sekali. Aku mengetuk meja sambil berkata bahwa perceraian kami membuat mereka menatap sambil menyeringai. Menutup telepon juga merupakan taktik itu. Aku sudah menggunakannya terlalu banyak kali. Sebagian besar waktu itu hanya alasan untuk sekadar melihatnya sekali. Dia tidak percaya, jadi aku menunggu 2 hari, namun dia tidak kembali. Aku melihat lembar diagnosis yang menandai akhir hidupku. Tidak ingin lagi membuang sedikit pun waktu. Kupikul tas dan keluar. Jika ingin menemukan Bai Ningbing, ada satu cara lagi. Aku sudah mencoba berulang kali dan berhasil. Tolong bantu aku. Dengan lembut aku mengetuk pintu di depanku. Seorang pemuda tampan muncul di depan mataku. Pak Lin, matanya penuh ketakutan. Seperti aku bisa memotongnya menjadi ribuan potongan hanya dari pintu. Aku memutar mata dengan sinis. Kepada dia kataku, "Hei, panggil Bai Ningbing pulang. Katakan aku ingin menceraikannya. Sampaikan dengan sangat jelas. Di antara para kekasihnya itu, aku paling mempercayaimu. Setelah kita bercerai, mungkin kamu akan menjadi menantu keluarga Bai." Mata kecil berwarna merah menyala yang tampan. Pak Lin? Aku tidak memikirkannya. Aku menghela napas. Memotongnya? Jangan menjijikkan diri. Aku, Mary, sampaikan kepadanya. Jika dia tidak pulang besok, aku akan merobohkan pintumu dan menghancurkan rumahmu. Kamu pikir memasang bel pintu rusak bisa melindungi? Aku malas berbicara panjang lebar dengannya. Aku berbalik, orang itu langsung pergi. Tidak ada hal yang tak terduga. Malam ini aku bisa melihat Bai Ningbing. Dia paling berharga IJ. Aku pergi menantangnya. Bagaimana dia bisa menahan? Saat malam baru saja tiba. Dia langsung marah-marah dan berlari ke depanku. Apakah aku pernah bilang kepadamu? Jangan lagi mencari IJ. Aku perlahan-lahan menuang segelas baijiu. Melihat dia berkata bagaimana aku harus pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dia menjadi sangat marah. Tapi tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Hanya bisa mengucapkan kata-kata yang tidak kusuka. Aku tidak tahu apa gunanya kamu begini. IJ sudah cukup patuh. Di antara kami tidak ada perasaan lagi. Kau lagi tidak mau bercerai denganku. Dan kau tidak membiarkanku memelihara seseorang yang sesuai dengan hati di sisiku. Apakah kamu berharap semua orang menjadi kesepian seperti kamu? Dengan suara, pang. Aku memecahkan gelas di tanganku. Dia benar. Aku sendirian. Jadi selama bertahun-tahun ini aku terus menggenggamnya erat. Sudah jelas bahwa di antara kami tidak ada perasaan lagi. Namun tetap tidak mau bercerai. Ya. Aku berada di neraka. Bagaimana kamu bisa ke surga? Aku memiringkan kepala melihat dia membalas dengan tidak mau kalah. Namun hatiku terasa lelah. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali melihat Bai Ningbing, kami selalu berseteru. Ada artinya apa? Aku menuang lagi segelas minuman. Duduk di depannya, menaruh surat perjanjian cerai di depannya untuk ditandatangani. Bahkan jika aku harus turun ke neraka, aku tidak ingin lagi melihatmu di neraka. Sebelum mati, aku juga ingin serakah 2 hal. Alis tebal, mata besar, hidung tinggi. Bibir tipis. Tidak heran dia tidak berperasaan. Mengapa langit begitu tidak adil? Membiarkan sebagian orang tetap cantik selama 10 tahun seperti 1 hari.
Kamu mau ngapain lagi? Dia menatap dengan mata waspada ke arahku. Aku tersenyum sinis. Selama rumah ini saja, yang lain aku berikan kepadamu. Semua aset bersama kita. Aku menyerah semuanya kepadamu. Tidak terlihat? Keluarga Su, aku menginginkan terlalu banyak. Secara offline tiba-tiba begitu. Dia pasti merasa ada yang tidak beres. Rumah ini adalah rumah pernikahan kita. Meskipun usianya sudah lama. Tidak dapat dijual dengan banyak uang. Tapi aku sungguh tidak mau membiarkan pria lain tinggal bersamanya di dalamnya. Aku berjiwa jahat. Tidak tahan melihat dia bahagia dengan orang lain. Selain itu, meskipun tidak tahu uang apa yang dibeli untuk mengganti tempat dengan feng shui yang lebih baik. Itu sekaligus bisa dianggap pertukaran darah hidup dengan kematian. Aku datang dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan kosong. Juga menjadi ringan seperti Bai Ningbing. Dengan hati-hati, aku memeriksa perjanjian itu berulang kali. Akhirnya aku berkata akan membuat pengacaraku memberi kamu kembali sebuah rumah. Selain itu, akan memberimu lagi 10 juta. Kita akan menyelesaikan semuanya secara bersih. Aku mengangkat alis. Dia malah murah hati. Dengan 10 juta ini, mudah saja dia membeli 10 tahun hubungan kita. Pengacaramu? Pengacaraku. Jika kamu tidak mempercayai pengacaramu, aku akan mempercayainya, lihat saja. Aku tidak akan lagi berbicara baik dengan Bai Ningbin. Bahkan pada saat bersiap melepaskannya, aku tak tahan memberi dia 2 kalimat. Membuat hatiku terasa lemah. Aku menurunkan suara dan berkata sudah cukup. Aku setuju dia membawa perjanjian itu dan keluar melalui pintu. Besok asistennya akan datang mengantar perjanjian itu. Sebaiknya kamu segera menandatanganinya. Menunggu hari ini terlalu lama. Aku rasa dia akan memanggil pengacaranya semalaman. Dia akan mendiskusikannya. Apakah aku menjebaknya? Aku mengangkat bahu dan berkata, baik. Semakin cepat semakin baik. Dia masih menatapku dengan curiga. Menambah syarat. Saya harap setelah kamu mengambil uang, kamu tidak lagi tinggal di kota C. Kita semua seharusnya memiliki hidup masing-masing. Benar. Dalam hati tetap tak bisa menahan keluh kesah. Saya dengan rapi mendorongnya keluar. Menutupnya di luar pintu. Tidak terlihat, bersih. Asisten milisi memang layak mendapat gaji tinggi. Ketika dia menyerahkan dokumen perjanjian kepadaku, dia juga dengan hormat mengajarku. Direktur Lin. Saya berselisih dengan Ningbing. Seluruh perusahaan tahu hal itu. Itoshiro lebih lagi dengan megah mengirimkan bekal cinta untuknya. Ningbing juga tertarik. Untuk menjengkelkan. Saya benar-benar menempatkan Itoshiro sebagai asisten saya di perusahaan. Namun tidak lama kemudian, dia pulang ke rumah. Milisi mulai mengurus perceraian. Saya tidak lagi pergi ke perusahaan. Sedikit orang yang memanggil saya Direktur Lin lagi. Gadis di depan adalah satu-satunya yang membuka perjanjian dan menandatangani di halaman terakhir. Direktur Lin bisa meninjau lagi. Tidak perlu. Tidak ada yang menarik. Saya tersenyum menyerahkan dokumen itu kepadanya. Memberitahukan kepada kalian. Setelah 1 bulan menghilang, urusannya selesai. Jangan sampai dia terlambat. Jangan buang waktuku, itu perpisahan sopan sang gadis. Kami keluar satu demi satu. Ningbing tidak ingin saya tinggal di kota C. Saya juga tidak ingin tinggal di sini. Daun jatuh kembali ke akar. Saya ingin pulang. Desa jalan lancar tanpa hambatan sampai tujuan. Saya berdiri di tanah kota Qingcheng. Saya menyadari sudah hampir 5 tahun tidak kembali. Saya dulu pergi ke makam dulu. Orang tua. Kakek nenek. Saya datang untuk kalian. Ningbing benar, saya memang kesepian. Saya duduk di depan nisan. Saat saya masih muda, orang tua saya sudah pergi. Saya lulus, ayah. Kakek nenek berpisah. Itu saya yang mengubur mereka dengan baik. Saya merasa semuanya sudah selesai. Saya juga membeli 1 potong untuk diri saya di sekitar sini. Pertama,
Saya memang agak merindukan kalian. Saya rasa bagian ini cukup bagus, haha. Saya belum melakukannya terlalu lama. Cuaca awal musim dingin sudah mulai dingin. Ada butir-butir salju halus yang turun. Saya merasa kaki saya mulai beku. Saya akan pulang dulu. Tidak lama lagi kita akan bertemu. Saat itu kita bisa berbicara dengan baik. Saya harus berbicara dengan baik kepada kalian. Apa yang telah dilakukan bajingan ini selama bertahun-tahun? Saya bergumam sambil menepuk-nepuk pakaian. Berbalik dan pergi. Pemakaman itu tepat di tempat orang-orang berkeliling setelah pulang sekolah. Saya lewat sekolah menengah Kinceng. Saya berhenti sejenak di sana. Anak-anak yang mengenakan seragam sekolah memiliki senyum lebar di wajah mereka. Di masa sekolah, liburan adalah hal yang paling menyenangkan. Bahkan jika hanya libur akhir pekan yang kecil. Saya berdiri di pintu selama-lama. Lalu saya melangkah masuk ke sekolah. Hei! Apa yang kamu lakukan? Seorang kakek di pintu gerbang sekolah menahan saya. Saya berkata dengan cemas. Guru mencari orang tua, kakak. Saya memang agak cemas. Tak lama kemudian guru menjadi terburu-buru. Mungkin karena sudut mata saya memerah. Atau mungkin akting saya luar biasa. Buka pintu. Kakek itu tetap membiarkan saya masuk. Saya menghela napas panjang. Berjalan pelan-pelan di sekolah. Ada siswa yang membawa sapu. Sambil membersihkan, seorang gadis nakal mengambil bola salju. Masukkan ke dalam pelukan seorang anak laki-laki. Anak itu mengangkat sapu dan berlari mengelilingi. Saya tertawa sambil melihat mereka. Seolah dalam sekejap Anda dapat melihat masa muda. Aku, Ning Bing yang masih muda. Saya menggeleng kepala dan masuk ke gedung pengajaran. Mencari melalui ingatan, saya menemukan kelas 35 SMA. Masih di lantai 1. Tidak ada orang di dalam kelas, saya perlahan menarik kunci pintu. Krek! Pintu terbuka. Saya melangkah perlahan masuk ke kelas. Seolah-olah dapat menembus aroma kuno. Menangkap kenangan masa lalu. Saya menghitung sambil duduk di sana, itu tempat saya. Menyandarkan kepala ke pelipis, 1, 2, 3. Ini saat sekolah. Trik andalan saya, cukup menghitung sampai 3, pasukan akan muncul di depan mata. Saya mengangkat kepala. Gadis cantik dengan wajah bersih berdiri di samping mejaku dan mengulurkan tangan. 7 malam. Mari kita pulang. Sepanjang hari. Matahari terbenam yang paling bersinar menetes pada tubuhnya. Seperti melapisinya dengan cahaya kuning keemasan. 1, 2, 3. Saya membuka mata. Mimpi pecah di depan mata. Saya mengucapkan napas. Menyebarkannya. Ilusi yang seharusnya tidak ada di hati saya bangkit. Saya berdiri dan keluar. Sebelum pergi, saya kembali sekali lagi. Berbalik, pemuda yang mengangkat kepala dalam keheningan penuh. Tersenyum dan menepuk tangan gadis itu. Berjanji mengedipkan mata. Seperti busa yang menghilang. Semua tidak dapat kembali. Saya tinggal di Kinceng selama 1 bulan. Musim dingin di Sinceng datang lebih cepat. Menginjak tanah kota C. Membuat saya bahkan terasa agak terlambat. Kenapa kamu begitu lama? Wajah milisi tidak begitu baik. Melihat saya menguap dengan malas. Dia menatap saya sekilas lalu masuk ke dalam. Kenapa kamu bercerai? Masih membawa kekasih di sini, meninggalkanmu di sana, memutuskan kembali. Saya melihat IJ berdiri di belakangnya. Sikapnya yang takut-takut membuat saya kesal. Kata-katanya semua beracun. Bicaralah dengan baik. IJ hari ini tidak enak badan. Saya nanti akan membawanya ke rumah sakit. Saya menutupi telapak tangan saya. Lebih terasa dingin. Baiklah. Kalau begitu, kamu dulu bawa dia untuk pemeriksaan. Saya tidak terburu-buru. Saya tunggu dulu. Milisi mengulurkan tangan untuk menarik saya. Cepatlah. Jangan cari kepuasan. Aku menjadi keras kepala. Berdiam di tempat. Kamu masih ingin menghancurkannya? Aku di depan umum.
Kamu tidak merasa malu. Kembali mulai menangis di belakangnya. Berbisik. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Dadaku terasa mual, prajurit milisi. Jika saja kamu tidak begitu buruk. Aku langsung mengaku kepadamu. Sekarang, kamu bisa memukulku sampai pingsan. Aku masuk untuk mengurus denganmu. Atau kamu pergi saja. Wajah prajurit milisi memerah seperti hati babi karena marah. Memandangku dengan tatapan mengancam. Membawa pergi. Dadaku penuh rasa tidak lega tidak hilang. Aku berpikir dengan saksama. Membeli tongkat baseball terdekat. Menggoyangkannya dan bergegas ke tangan yang tepat. Segera naik taksi ke rumah. Aku memanggil tukang kunci. Lalu memanggil petugas properti. Pemilik rumah ini terlalu keras. Petugas properti berkata dengan hormat. Aku tersenyum dan menunjukkan sertifikat pernikahanku. Ini adalah harta bersama kami berdua. Tolong bukakan pintunya untuk saya. Kemudian pintu terbuka dengan rapi. Aku mengusir mereka. Mereka melangkah masuk dengan cepat. Ternyata suka berfoto bersamanya. Meskipun tidak berbakti. Tapi ada banyak hal setelah kami lulus. Selalu sibuk. Jadi sudah jarang berfoto. Awalnya tidur punggung ke punggung. Lalu tidur terpisah kamar. Kemudian kami berpisah tinggal. Aku baru sadar hubungan kami sudah hancur. Karena prajurit milisi mulai membawa pria lain ke rumahnya. Aku berkeliling. Dengan ringan memecahkan sebuah patung batu ungu. Itu adalah sesuatu yang disukai nenekku semasa hidupnya. Saya awalnya membeli ini untuk memberikannya kepadanya. Tapi ternyata takdir tak menentu. Dia tidak dapat melewati musim dingin tahun itu. Aku berkata mengapa tidak bisa ditemukan. Ternyata dia dipanggil oleh milisi untuk menyenangkan kekasihnya. Namun aku tidak lagi ragu. Mengayunkan tongkat di tanganku dengan bunyi desau. Dengan cepat menghancurkan semua barang di dalam rumah menjadi hancur lebur. Mungkin karena terlalu keras. Plak-plak terdengar, cairan mulai mengalir. Menetes ke tanah. Aku mengangkat kepala dan mengusap darah. Menundukkan kepala, menatap tatapan terkejut Ichiro dan milisi yang marah. Aku ingin muntah saat melakukan sesuatu. Jangan sebut namaku. Aku mendengarnya membuatku ingin muntah. Menancapkan tongkat baseball ke dada milisi. Aku berkata-kata demi kata. Besok kita akan benar-benar merasakan hal ini. Aku menganggap diriku keluar dari pernikahan ini. Aku tidak ingin makan lagi satu hari pun. Aku benar-benar menahanmu lama. Pembuluh darah biru di dahiku menonjol. Dengan keras menekan aku ke sudut dinding. Hidungku kembali berdarah. Aku mengangkat kepala dan memaksa dia mundur kembali. Ada apa denganmu? Ketika tenaga di tangan Ning Bing melonggar. Aku dengan mudah melangkah satu langkah keluar. Aku marah. Membuatmu dan kekasih kecilmu marah. Aku menaruh tongkat baseball di atas bahu. Berkata kepadanya, aku juga sudah menahanmu lama. Cepatlah bercerai. Kamu jalani jalanmu. Aku menyeberangi jembatan kayu tunggalku. Jangan bertemu lagi dalam hidup ini. Jangan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Terlalu menyakitkan. Sungguh terlalu menyakitkan. Dengan pelajaran dari kejadian sebelumnya. Ning Bing datang seorang diri keesokan harinya. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung menandatangani. Saat segel ditekan. Kami akhirnya mendapatkan sertifikat perceraian itu. Ning Bing bahkan tidak mau mengucapkan satu kata pun kepadaku. Dia berbalik dengan gaya santai tanpa pernah menoleh kembali. Aku menatap bayangannya selama-lama. Tiba-tiba teringat pada malam musim dingin yang lama dulu. Dia memasukkan kantong air panas yang hangat ke dalam tanganku. Berkata, Tuan Qi, kamu dulu pergi. Aku melihat tanganmu yang begitu hangat saat kau pergi. Mata yang begitu berapi itu membuat beberapa malam musim dingin tidak terasa dingin. Menghembuskan napas. Aku mengelap. Mengelap air mata, naik ke mobil yang meninggalkan kota C, Ning Bing. Kita mungkin tidak akan bertemu lagi.
Aku masuk ke sebuah rumah sakit. Mulai menerima perawatan tanpa terlalu fokus. Tempat tidur nomor 18. Kenapa kamu lagi diam-diam menyuntik? Yang sedang menyuntik dan ingin menegurku adalah perawat magang muda. Usianya masih muda, tapi pekerjaannya cepat. Dia sangat cekatan dalam segala hal. Saat menegur orang, dia tidak menunjukkan perasaan. Aku menurunkan bahunya. Patuh menerima tegurannya. Apakah kamu tidak ingin dirawat? Kamu berkata. Aku memutar mataku. Setengah serius setengah tidak. Aku rasa ini terlalu dingin. Serius? Bisakah kamu mencari kantong air panas kecil untukku? Gadis kecil itu menilai kata-kataku dengan setengah percaya setengah ragu. Tetapi masih marah. Memberikan sebuah pemanas tangan yang kecil dan elegan. Tidak boleh lagi diam-diam menarik jarum. Dia membungkuk dan menatapku. Tidak sakitkah? Aku menatap matanya. Jarang, ada sedikit rasa asam di hidung. Sudah lama tak ada yang menanyaku. Apakah sudah tidak sakit lagi? Orang yang peduli padaku sudah lama tidak ada. Di dunia ini tidak ada rasa sakit. Terima kasih atas kerja keras perawat Xiao Yao. Mengatakan tidak sakit itu bohong. Namun pada tengah malam, tanganku sudah tertusuk sampai tak terasa. Aku malam hari sakit sehingga tidak bisa tidur. Aku terpaksa berkeliling sambil mengayunkan selang infus. Di ruang perawat hanya ada Xiao Yao. Perawat itu sendirian, tak dapat menahan diri mengelap air mata. Aku mengetuk pelan mejanya. Ada apa? SSH. Dia berkeliling melihat Meiren lalu bertanya padaku. Kenapa kamu tidak tidur? Aku langsung menunjuk rak infus dan berkata tidak bisa tidur. Aku jalan-jalan. Dia melihat warna wajahku. Mengulurkan tangan dan menyentuh dahiku. Dengan khawatir bertanya. Apakah sakit? Awalnya aku ingin berkata itu bukan karena takdir. Aku mengangguk. Dia melambaikan tangan kepadaku. Mendorong pintu pos perawat. Duduk di sampingnya. Makan sepotong roti yang sangat manis dan lengket. Menonton bersama dia 5 musim drama cinta sadis yang berlebihan menggunakan sekotak besar tisu. Sampai fajar menyingsing. Barulah dia mendesakku kembali ke ruang perawatan. Aku menegur dia. Menunggu aku menonton bersama, ya. Aku mengingat alur cerita ini. Kamu tidak boleh mengintip. Xiao Yao tersenyum menjawab, baik. Cepat kembali tidur. Setelah aku menonton drama malam 3 kali bersama Yo Yo Yo. Suatu malam, menerima telepon dari. Kamu di mana? Aku mengangkat alis. Ada urusan apa denganmu? Hal yang tidak berhak ditanyakan saat menjadi suami istri. Bagaimana bisa bercerai? Justru menanyainya. Jelas membuatku terdiam. Langsung memutus teleponku dengan tegas. Suasana hatiku yang baik langsung menghilang. Dengan kebencian, aku memasukkannya ke dalam daftar hitam. Xiao Yao menunggu di sebelah untuk menonton TV bersamaku. Dengan suara pelan menanyakan. Apakah dia keluarga kamu? Aku menggerakkan tangan. Kamu tidak punya keluarga. Semua orang di keluargaku sudah meninggal. Xiao Yao menunjuk ponsel dan berkata. Lalu dia? Aku melirik layar. Setelah berpikir, aku berkata dia orang yang menjengkelkan. Orang yang sangat menjengkelkan, sebuah telepon saja. Tidak menimbulkan guncangan apapun dalam hidupku. Aku tetap tidur siang untuk perawatan. Malam hari berkeliling. Beruntung Xiao Yao sedang bertugas sebagai perawat. Lalu menonton drama bersama dia. Tapi manusia biasa tidak bisa. Hanya muncul sebentar. Seminggu kemudian. Saya menerima sebuah pesan singkat dari orang yang tidak dikenal. Kau memblokir saya. Saya mengerutkan bibir. Lalu memblokir nomor ini juga. Orang bernama ini selama beberapa tahun terakhir menghasilkan sedikit uang. Tidak tahu siapa yang memanjakannya. Memiliki aura yang tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Saya dengan susah payah tertidur sekali. Namun terbangun oleh panggilan beruntun darinya. Lupa bahwa dulu dia juga seorang putri kaya. Sikapnya terhadap saya sangat buruk. Mata saya bahkan tidak bisa terbuka.
Kenapa kamu tidak di rumah? Suara Uang yang dipukul es terdengar lewat mikrofon. Zeze agak tidak sabar. Tetap bersabar menanyakan apa urusanmu kepadaku. Uang masuk ke kartu mana milikmu. Siapa saja tidak masalah. Masalah sekecil ini. Kenapa kamu menelepon untuk menanyakan? Jangan tutup, saya mengambil mikrofon sedikit. Katakan ada sesuatu. Cepat katakan kalau ada kentut, lepaskan cepat. Kenapa kamu tidak di rumah? Dia kembali mulai mengulang-ulang pembicaraan. Saya tiba-tiba bertanya dengan cerdas. Kamu di rumahku. Saya menasihati kamu untuk segera keluar. Rumah ini saya daftarkan ke agen. Siapa tahu kapan saja ada yang datang melihat rumah. Kamu cepat keluar. Jangan menganggap saya sebagai jalur keuangan. Kamu ingin menjual. Suara dia naik beberapa nada. Kamu ingin menjual rumah ini. Saya menahan sedikit rasa tidak sabar dalam hati. Katakan tidak menjual. Simpan untuk diunduh. Kurangi omong kosongmu. Cepat keluar. Kamu di mana? Dia terdengar cukup serius ketika bertanya. Apa urusanmu, sih? Saya kehilangan kesabaran. Langsung menutup dan memblokir. Menghapus satu rangkaian. Lalu saya tidak bisa tidur sama sekali. Membuka mata sampai fajar sambil memarahi dalam hati. Bai Ningbing marah 10 juta kali lagi. Tetap harus dibawa oleh perawat dengan patuh untuk perawatan. Di kampung halaman, tak terhindarkan bertemu sesuatu yang tak tahan dilihat. Aku mendengar suara harapan. Dia dulu adalah sahabat terbaikku di masa SMA. Xiao Yan bertemu. Selalu harus melanjutkan cerita lama. Hari itu merasakan sentuhan perawat. Aku jarang memiliki sejenak waktu itu. Waktu keluar rumah. Aku memilih hotpot. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati padaku. Sambil tersenyum berkata. Masih bisa. Uangnya tidak sedikit. Tapi hidup tidak lama lagi. Tangan masakannya bergetar. Memandangku dengan kebingungan. Dia dengan fokus memasukkan sepotong daging ke mulutnya. Baru kemudian dia menyadari air matanya mengalir deras. Ah! Ada apa denganmu? Aku cepat-cepat mengambil 2 lembar kertas. Untuk mengusap air matanya. Sedikit kebingungan sejenak. Penyakit apa? Aku menggelengkan tangan. Penyakit yang tak dapat disembuhkan. Tidak apa-apa. Tidak akan mati dalam waktu singkat. Aku menatap keluar jendela dan berkata. Aku ingin mati di hari cerah. Musim dingin masih terlalu dingin. Kamu dan Lee Myuan masih begitu saja. Menyebut Lee Myuan. Sorot matanya menjadi suram beberapa tingkat. Berbisik. Aku tidak menasihati. Dia bukan orang yang harus dipahami semua orang. Hidup di dunia. Hanya hidup bahagia sudah cukup. Bolehkah aku memintamu satu hal? Keluar rumah. Aku menggetarkan kaki dan menanyakan kepadanya. Kamu bilang jangan beritahu orang lain tentang pertemuanmu dengan aku. Jika ada waktu, kamu bisa lebih sering datang melihatku, mungkin aku seperti angin dingin. Mata kepalanya berwarna merah melingkar. Apakah tidak tahu? Kita sudah bercerai. Dia tidak perlu tahu. Xiao yang tidak lagi berbicara. Kita semua dia menatap ke depan. Saat sekolah, aku dan adalah pasangan kecil yang sangat akrab. Xiao Yan hanyalah pengekor yang terus mengejar Limuan. Angin utara menderu. Meskipun pernah ada masa-masa indah, itu semua hanyalah asap yang lewat. Hilang dalam sekejap. Kembali ke ruang perawatan. Karena pola makan yang tidak teratur, ditangkap oleh perawat, dihujat keras. Aku patuh mendengarkan. Menyatakan, tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Alih-alih mundur, dia mengambil pisau dorong. Ingin memotong rambutku. Aku bersikeras mempertahankan perdebatan kami selama 2 hari. Bukankah cukup tidak pergi lagi setelah makan 1 kali? Kenapa masih harus memotong rambut? Perawat?
memberi penjelasan kepadaku. Kamu akan memulai kemoterapi. Kemoterapi akan menyebabkan rambut rontok. Memotongnya malah lebih baik. Aku berpikir lalu bertanya. Jika tidak kemoterapi, apakah cukup? Perawat sangat marah. Aku tersenyum menenangkannya. Baiklah, 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 baiklah. Aku akan mempertimbangkan, mempertimbangkan. Dia masih ingin berkata apa padaku. Sebuah sosok kecil masuk. Langsung berjalan ke arahku. Kamu mencari siapa? Dia juga tidak memperhatikannya. Hanya menatapku dengan wajah dingin. Seakan ingin menemukan konspirasi apapun dari wajahku. Mencari perawat milikku. Cepat lepaskan rambutku, biarkan aku pergi bekerja. Dia mengerutkan alis. Memandang wanita lalu melihatku. Berbisik. Jika ada apa-apa, panggil aku. Aku mengangguk. Baru kemudian aku mengantar dia keluar. Takut kalau ada satu kalimat yang menyentuh rasa sakit masing-masing. Namun secara keseluruhan masih cukup akur. Saya selalu berharap dia bisa menyelundupkan makanan ringan yang tidak sehat untuk saya. Tapi selalu saja ketahuan perawat Xiao Yao. Sehingga barangnya disita, membuat saya terdiam tak mampu mengeluarkan kata. Tahun baru Imlek semakin mendekat tiap harinya. Perawat Xiao Yao diam-diam memberitahu saya. Cuacanya semakin dingin. Saya tertawa pada tanggal 7, 8, seolah beku sampai mati. Saya menghirup napas menghitung waktu di luar untuk menghirup angin. Harus kembali tepat waktu ke ruang perawatan. Kalau tidak, lagi-lagi akan ditegur perawat Xiao Yao. Ketika berbalik, saya terlalu keras sehingga menabrak seseorang. Saya merasa pusing dan mata berkelip. Sambil mundur meminta maaf. Maaf ya? Maaf. Menyentuh dahi sambil mengelilinginya. Saya melangkah ke depan. Tapi tiba-tiba ditarik kembali oleh Lin Qiye. Wajah Bai Ningbing muncul lagi di depan saya. Jika bukan karena cuaca terlalu dingin membuat tubuhku kehilangan kekuatan. Saya benar-benar ingin menamparnya. Untuk apa? Saya menatapnya dengan marah tanpa rasa takut. Dia juga tampak tidak memiliki ketegasan seorang atasan. Rambutnya agak berantakan. Wajahnya sangat lelah. Bagaimana mungkin kami baru bercerai beberapa hari? Kau sudah tidak mampu mengelola. Bangkrut? Kekasih kecilmu meninggalkanmu. Saya dengan sarkasme mengejeknya. Yang aneh, dia tidak membalas saya. Justru berdiri di tempat, menatap saya lurus. Saya menggigil. Melihatnya dengan pandangan dingin lalu berjalan ke dalam ruangan. Kie. Saya melontarkan sesuatu dengan cerdik. Untuk apa 3 meter jauhnya? Bai Ningbing sudah lama tidak memanggilku dengan cara ini. Intonasinya yang asing membuat hati berdebar. Ada sedikit rasa canggung di matanya. Dia sakit? Kenapa tidak menegur dia? Pikirannya penuh dengan pertanyaan baik. Apa hubungannya denganmu? Kami tetap diam. Setidaknya kami masih memiliki ikatan suami istri. Saya mendengus dingin. Dokter menatapnya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Jangan bicara soal ikatan suami istri.
Di sini aku hanya mengucapkan kata-kata dingin. Maka orang yang memikirkan diri sendiri tidak akan bertahan lama. Dia meminta kami memilih nama penyakitmu. Aku mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa. Aku tidak memberikannya kepadanya. Namun orang lain mungkin akan menemaninya berbicara. Dia adalah istrimu. Aku langsung panik. Ini jelas sebuah kesalahpahaman. Ini harus dijelaskan. Kami adalah mantan pasangan suami istri. Aku bahkan tidak tahu dia datang mencari aku untuk peduli padaku. Atau karena aku membagi sedikit harta kepadanya. Perawat Xiao Yao langsung menjadi waspada. Memandangku dengan curiga. Apa yang kamu lakukan di belakangku? Saat aku menoleh, hampir saja aku takut sampai serangan jantung. Kamu sedang apa? Terus mengikutiku, berkata dengan wajah muram. Bukan demi uang. Aku menghela napas panjang dan menatap langit-langit. Bukan demi uang juga. Mengapa? Aku hanya bisa menariknya kembali ke ruang perawatan sambil duduk bersila. Duduk di atas tempat tidur sambil berbicara dengannya. Anggap saja kamu menang, ya? Sebenarnya kamu butuh apa dariku? Berapa banyak uang yang harus aku berikan padamu? Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Diam-diam menaruh tanganku ke dalam selimut. Mengulurkan tangan dan memegang selang infus. Tersenyum padaku. Tidurlah sebentar. Jangan begitu. Aku melambaikan tangan padanya. Begini saja. Kamu langsung menyiapkan kontrak transfer. Aku menandatangani. Lalu kamu pergi, boleh. Menggigit giginya menatapku. Mulutmu itu. Suatu hari nanti kau akan membuatku marah sampai mati. Aku menggerutu pelan. Maaf. Mungkin itu akan membuatmu mati di depanmu. Langit menurunkan pisau, meneteskan air mata. Aku belum mati. Kamu begitu cepat pura-pura bersedih seperti kucing yang menangis pada tikus, pura-pura berbelas kasih. Aku mengulurkan tangan dan mengibarkannya di depan matanya, hatiku menjadi lebih kejam. Aku menyesal. Jangan menakut-nakuti aku. Baik tidak. Mata putih yang memerah mengulurkan tangan untuk menautkan jariku. Selama bertahun-tahun ini, dia masih tahu bagaimana menenangkan hatiku yang paling lemah. Saat sekolah, setiap dia membuatku marah. Selama dia duduk di depanku dengan menunduk. Menaut jariku, menurunkan suaranya dan berkata, "Jangan marah. Aku sangat menyukai. Jangan marah lagi. Baik tidak ya? Pergi saja." Aku marah sampai kejam dan ganas. Menendangnya dengan satu kaki. Aku muak dengan sikapnya berpura-pura berusia 18 tahun. Ayo. Hatiku gembira. Setiap kali setelah aku memaafkannya. Dia memakai mata berusia 18 tahun itu untuk menyakiti aku. Aku semakin muak pada diriku sendiri. Selalu lemah hati. Tampak seperti hatinya hancur. Bangun. Aku berada di luar pintu. Jika kamu merindukanku, panggil aku, baik tidak? Jika menunggu 1 detik lagi, aku akan menangis. Bagaimana tidak memikirkannya? Namun memikirkan secara kacau tidak akan membuatku melihat yang berusia 18 lagi. Yang berusia 28 tahun. Aku tidak berani memikirkan yang ingin pulang ke rumah untuk tahun baru. Dia dengan penuh perhatian memberi nasihat. Aku. Minum obat dengan baik. Infus dengan baik. Tidak boleh menarik jarum. Tidak boleh berlarian sembarangan. Aku patuh mengikutinya menghafal. Minum obat dengan baik. Infus dengan baik. Tidak akan menarik jarum. Tidak akan berlarian sembarangan. Perawat sangat puas. Saya berbaring di atas meja. Bertanya padanya apakah bisa menambah dosis obat pereda nyeri. Malamnya sangat sakit, sangat sakit. Perawat Xiao Yao menggelengkan kepala dan mendekat. Berkata, kalau tidak, biarkan orang itu masuk. Biarkan dia menemanimu. Kamu juga merayakan tahun baru, kan? Saya mengangguk dan berkata. Karena dia berada di pintu, hanya memikirkannya saja membuatku tidak nyaman. Hati terasa sakit.
Badan menjadi lebih sakit. Pada hari tahun baru Imlek, Bai Ningbing tidak lagi menjaga di luar ruang rawat saya. Saya juga tidak peduli. Saya berkeliling sebentar lalu berlari kembali ke kamar menonton televisi sambil mendengar suara petasan di luar. Saya berdiri di tepi jendela dan merasakan kegembiraan. Bang Ye, selamat tahun baru 7 malam. Bai Shushu berkedip. Melihat sudut mulut saya berisi senyum. Dengan tangan memegang kue. Di dalam gelap malam hanya nyala lilin di atas kue yang bersinar. Di matanya. Semoga di malam ketujuh kamu membuat permohonan. Dia dengan semangat mendorong kue ke arah saya. Saya menahan pintu dengan tangan, tidak bergerak, menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Bai Ningbing. Kau benar-benar tidak ada artinya. Memadamkan lilin itu dan berkata. Malam tahun baru 2 tahun lalu. Saya berkata merayakan tahun baru sendirian itu sepi. Ingin kamu menemani saya. Kamu kembali. Kemudian pada pukul 11 malam. Kamu berkata ingin pergi. Mengatakan ada bos dari mitra proyek besar. Tetapi pada tahun baru kamu harus lembur. Saya mendengar semua tentang lembur itu. Ito berkata. Dia baik. Takut. Dia ingin kamu menemani dia. Saya menyilangkan kedua tangan di dada. Berdiri menempel pada kusen pintu sambil berkata. Malam ketika kamu pergi. Saya merayakan tahun baru sendirian. Merasa musim dingin tahun itu terlalu dingin. Tahun baru juga tidak ada artinya. Sejak hari itu. Saya tidak lagi menantikan tahun baru. Kamu melupakan, saya tidak melupakan. Sudah lama saya tidak menantikan tahun baru lagi. Aku juga tidak lagi memiliki tahun baru. Tangan Bai Ningbing bergetar. Seolah-olah ingin mencari alasan untuk menutupi. Aku malas mendengarnya, aku tahu dia tidak sakit pada saat itu, kan? Kamu pergi menemaninya. Seharusnya. Aku menyesal yang paling adalah saat itu tidak mengerti. Masih berharap kamu bisa berubah pikiran. Jika saat itu tiba-tiba sadar. Mungkin. Sekarang mungkin bisa mengucapkan harapan tahun baru. Aku ingin hidup sampai 100 tahun. Bisakah kamu mewujudkannya untukku? Aku menutup pintu dengan cepat. Tidak tahu apakah pintu itu menghantam wajahnya. Mungkin lebih baik menghancurkan wajahnya. Datang untuk mengobati peradangan. Aku dengan hati-hati menunjuk keluar pintu dan bertanya. Apakah yang di luar itu Bai Ningbing? Aku dengan tegas memperbaiki bahwa bukan dia. Itu manusia biasa. Xiao yang tertawa dengan tak berdaya. Benarkah harus dipotong? Potonglah. Perawat Xiao Yao terlalu sibuk, jangan menyita waktunya. Kamu lakukan untukku. Aku masih agak enggan. Xiao yang diam-diam mulai bertindak. Dia memotong rambutku sebagai perpisahan. Aku melihat ke cermin dan berpikir. Aku benar-benar menjadi pasien. Pasien stadium akhir. Aku mulai tidak bisa berkeliling lagi. Karena tubuhku sakit. Aku meminta perawat Xiao Yao untuk menemukan perawat bantuan untukku. Aku bilang harus cekatan. Bekerja. Dengan cepat. Aku sudah punya uang. Perawat Xiao Yao menepati janjinya. Keesokan harinya dia menemukan perawat bantuan untukku. Sebelum masuk, Bai Ningbing menghentikannya. Aku datang untuk merawatmu. Gerakannya sangat ringan. Namun suaranya sangat keras. Aku sakit sampai tidak ingin berbicara. Tetapi masih memaksa mengucapkan satu kata, pergilah. Aku sudah mendengarnya terlalu banyak kali. Aku jadi kebal. Hatiku semakin pahit. Bagaimana aku bisa melupakan? Itu memang musuh bebuyutanku. Selalu berlawanan denganku. Setelah sedikit melambat, aku melempar semua barang dan membuatnya pergi. Dia setengah berjongkok di depanku dan berkata, lihat. Bagaimana kalau kita kembali ke C untuk perawatan? Aku mencondongkan kepalaku dan bertanya kepadanya. Apakah kamu benar-benar mengerti apa itu tahap akhir? Pengobatanku hanyalah menunda hidup. Aku tidak ingin diobati. Selain itu, aku juga tidak ingin kembali ke C. Di sana ada begitu banyak kenangan yang kubenci.
Bagaimana bisa? Pasti akan ada perbaikan. Aku melepaskan tangannya. Kataku, apa gunanya ada perbaikan? Keluargaku semua berada di bawah tanah. Aku akan bergabung kembali dengan mereka. Kenapa kamu selalu menghalangi reuni keluargaku? Kita juga satu keluarga. Apakah kamu tidak ingat? Jelas juga harus membuat film. Kupikir seharusnya kamu yang harus mengobati dirimu. Kita bercerai. Pasang spanduk di kepalamu supaya kamu ingat. Apakah begitu? Aku menghela napas dalam-dalam dan bertanya. Apakah kamu punya perasaan khusus terhadap anak sakit ini? Kamu sangat menyukainya. Awalnya, anak yang kamu suka itu ternyata asistenmu yang sakit. Pergi ke rumah sakit untuk infus. Kamu pun menjalin hubungan dengan orang itu. Kemudian juga berlari ke rumah sakit setiap 3 hari. Aku tiba-tiba menyadari. Mengerti. Kebiasaanmu itu cukup aneh. Sungguh. Segeralah. Coba lihat saja. Memandang wajahnya ini. Aku sekarang mulai merasa muak. Aku memperingatkanmu. Jangan lagi menghalangiku mencari perawat. Besok aku akan mati. Uangku pun tidak akan kutinggalkan untukmu, aku ambil saja. XML. Translate_text. Menyusuri keluar dari jendela. Juga tidak memberimu, mengeluarkan baskom untuk diletakkan di bawahku, katanya. Terserah kamu. Dia menepuk kepalaku sambil menangis. Aku jadi lebih muak. Muntahkan semua makanan yang dimakan malam itu hingga bersih. Tidak lagi menghalangi perawatku masuk. Hanya saja kadang dia membantu kakak perawat yang saya panggil untuk bekerja. Aku membuka satu mata dan menutup satu mata. Anggap saja itu memenuhi kebiasaan anehnya. Selama tidak berkelip di depan mataku, semuanya baik. Hari Festival Lampion. Kakak meminta cuti. Aku dengan senang hati menyetujui. Lagi pula cucu kecil kakak yang berwajah garang. Aku sangat menyukainya. Di luar jendela masih ada kembang api. Aku bersandar pada jendela melihat luar sambil membersihkan mata. Di sisi jendela terasa sejuk. Aku memutar kepala melihat. Dia belum pergi lebih dari sebulan. Selalu tinggal di sini. Tidur di bangku panjang di luar. Perawat Xiaoyou pada awalnya masih mengejarnya. Lalu diam-diam memberitahuku. Dia selalu datang memberi cairan hangat ketika kamu tertidur. Aku merasa malu untuk mengejarnya. Mari kita keluar jalan-jalan. Festival tidak sama. Saat masih muda. Pada hari ini di tahun baru, akan diam-diam keluar dari rumah. Menantang tanganku. Ke area jajanan di belakang sekolah. Mengambil uang angpaunya. Mengajakku makan enak, urusan besar keluarga. Dia selalu harus diam-diam melarikan. Keluarga Bai berharap dia menikah dengan pria yang lebih sepadan secara sosial. Mereka tidak ingin dia menikah dengan seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki keluarga. Dia menolak dengan tegas. Kemudian pada suatu festival lampion, dia membawa saya meninggalkan kota ini. Saya selalu ingat tahun itu di atas kereta yang bergejolak. Saya berpelukan dengannya. Saya tidak punya keluarga. Milisi itu memelukku erat. Saya berkata, kita membentuk sebuah keluarga baru. Aku menjadi anggota keluargamu. Tahun itu, dia memegang tangan hangatku. Dengan kegembiraan yang terasa seperti jantung ingin melompat keluar dari tenggorokan. Aku selalu ingat suara ikrar yang masuk ke telinga. Sekarang segala sesuatu berubah, orang pun berbeda. Kita telah melakukan begitu banyak hal untuk satu sama lain. Bagaimana bisa kita sampai pada keadaan seperti ini hari ini? Aku tidak mengerti, jadi aku tidak memikirkannya lagi. Aku ingin makan itu. Aku menunjuk sebuah sosis bakar kepada milisi dan berkata. Menunjukkan ekspresi ragu. Aku mengernyitkan bibir. Membuat langkah maju. Bersiap membeli sendiri. Aku akan membelinya untukmu. Kamu berdiri di sini.
Tunggu sampai asap di sana banyak. Jangan pergi. Aku menggigit dengan puas, merasakan kembali sensasi masa muda yang lama tak terasa. Kemudian aku memerintahkan milisi untuk membelikan kutang hulu. Bakso ikan? Bola es yang tidak bisa kupunya sendiri. Aku dengan susah payah meminta milisi membuatkan penyangga buatan. Ini satu gigitan, lalu menggigit. Dia tiba-tiba membuka mulut lalu menutupnya. Aku melirik padanya. Kata, jika kamu menghindari jalanku, kamu harus kembali ke sana. Makanlah sedikit saja. Suaranya agak tercekik. Aku mengangkat pandangan ke arah itu. Hanya melihat matanya yang sedikit merah, apa dia menangis? Kamu bukan saya. Aku tidak tahu kapan waktunya. Aku menghela napas. Melepaskan. Dia melangkah jauh dalam satu napas. Aku berkata salah. Aku berkata salah. Berlari cepat. Mengejar dan bertanya dengan suara pelan. Mau makan sedikit lagi? Tidak makan. Aku tadi tidak senang. Jelas tidak bisa membuatnya senang. Semua ini tidak baik bagi tubuh. Apakah kamu ingin aku cepat mati? Menundukkan matanya melihat aku hendak pergi. Atau meraih dan menarik sudut bajuku. Mau tidak mau makan mie beras. Satu toko di belakang jalan. Itu adalah toko yang setiap tahun kami wajib kunjungi dulu. Aku paling suka barang-barang mereka. Mungkin karena godaan makanan. Atau mungkin karena sekelompok mahasiswa muda yang berlari dari belakang. Atau bahkan mungkin karena Ningbing yang memakai rok dan menunduk. Berkesinambungan dengan satu tahun, satu momen, satu detik tertentu. Aku mengangguk. Kita setuju. Toko mie beras ganti pemilik. Pemilik sebelumnya adalah seorang kakak besar yang gemuk. Sekarang diganti pasangan muda. Terlihat lebih ramah. Tapi aku masih ingin kakak besar yang dulu. Rasa makanannya juga berbeda. Banyak inovasi. Aku tidak makan banyak. Juga tidak banyak bergerak. Saat membayar dengan sumpit. Pasangan muda memanggil kami. Bilang. Bolehkah tanya? Apakah rasanya tidak enak? Aku lihat kalian tidak banyak makan. Aku menggerakkan tangan. Bukan? Sebenarnya suka makanan yang dulu. Juga manusia. Juga berubah. Itu berubah. Tidak dapat ditahan. Kami berjalan kembali berdampingan. Langit kembali menyalakan kembang api. Aku melihat asosiasi, orang yang dicintai masih memiliki hak istimewa. Buatlah satu harapan. Lalu menyalakan kembang api lagi. Aku berdiri dan menghirup napas. Melihatnya cepat-cepat Bai Ningbing mengangkat kakinya mendekat ke pipiku. Dia menatapku lurus sambil berkata serius. Jika langit dapat mendengar. Aku berharap dapat kembali ke masa lalu. Aku mengerutkan sudut bibirku. Kepada dia. Dengarkanlah, langit. Dan berkata kepadamu satu harapan yang tidak terwujud. Tuhan tidak mendengar. Karena aku sudah mengucapkannya 10.000 kali. Tidak ada jam yang berputar mundur. Dan tidak ada masa lalu. Suasana hari ini terlalu bagus. Aku tetap berbicara. Anak Kiao Yu. Bukan karena bibir Bai Ningbing yang kuhilangkan jatuh ke bawah. Kau biarkan dia datang. Sebagai asistennya. Aku memang marah. Tapi yang tak tahu malu adalah anakmu malah tidak marah. Aku tidak sampai menyalahkannya. Tangannya terputus dengan kejam. Kau ternyata benar-benar mempercayaku, semakin aku bicara semakin marah. Tidak membiarkannya masuk rumah. Kau sungguh terlalu kotor. Aku kembali menutup pintu dengan keras. Berharap pintu itu dapat memukulnya sampai mati. Tidak lama kemudian. Aku hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dokter menanyakan apakah aku ingin operasi. Katanya ini memiliki risiko tertentu. Tapi jika berhasil, aku bisa hidup beberapa bulan lagi. Kata aslinya tidak seperti itu. Aku menerjemahkannya secara otomatis. Aku berkata jangan Bai Ningbing. Katakan aku harus mengejek dia. Kau berkata tidak sah.
Kau sekarang tidak punya kualifikasi untuk menandatangani surat pemberitahuan kondisiku yang kritis. Dia lagi menangis. Aku tidak ingin melihat kami sudah tidak ada hubungannya lagi. Dia tidak bisa membuat keputusan untukku. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuat keputusan untukku. Aku terus tidak membiarkannya masuk, Ningbing. Dia lama tidur di kursi di luar pintu. Perawat Xiao Yao datang menasihati. Jika aku tidak membiarkannya masuk untuk tinggal. Aku sangat terkejut. Kau memang orangku di sini. Perawat Xiao Yao berkata sambil tersenyum. Ya. Tapi bukankah kamu diam-diam menutup selimutnya? Siapa yang dulu-dulu marah? Aku semakin kehilangan kota. Aku masih tidak membiarkannya masuk. Aku berkata kepada perawat Xiao Yao. Ini satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan sampai akhir. Jika harus mengatakan ada harapan, yaitu ingin lebih layak bagi diriku sendiri. Aku tidak bisa memaafkannya. Itu membuatku merasa bersalah pada diriku sendiri. Bai Ningbing tidak bisa masuk. Lalu mulai mengirim bunga kepadaku. Aku paling suka mawar putih. Dia setiap hari memesan satu buket besar untukku. Aku mengatur selama setengah hari. Tersenyum sebentar. Kata kepada Xiao Yan. Bawa bunga ini juga saat kamu datang berziarah. Aku tidak terlalu suka krisan untuk meredakan peradangan. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing mengganti menjadi mawar merah keesokan harinya. Apakah aku sudah memikirkannya? Ternyata Xiao Yan memang penipu kecil. Adalah mata-mata musuh. Tapi aku juga tidak mengatakan apa-apa. Mawar merah juga menyukainya padaku. Aku tidak tidur nyenyak pada tengah malam. Selalu dapat melihat bayangan yang samar. Duduk di depan tempat tidur. Aku berpikir mungkin tubuhku lemah sampai sejauh ini. Atau mungkin keluarga yang hilang datang menjemputku. Sampai orang itu memegang tanganku. Mengucapkan, 7 malam. Aku salah. Itu Bai Ningbing. Air mata Bai Ningbing dan suhu tangannya tidak berbeda. Orang yang begitu dingin itu ternyata memiliki suhu tubuh yang membara. Aku menutup mata dan kembali tertidur. Kata kepadanya. Terus berkeliling terlalu melelahkan. Lebih penting daripada tidurku. Dia datang setiap hari. Di kepala tempat tidurku selalu pada setengah malam 10 menit berkata. Ada yang ada dan tidak ada. Tuan Qi. Kau tidak menginginkanku lagi. Kalau begitu, tidak perlu. Tuan Qi. Kau sudah menderita banyak penyakit. Tuan Qi. Apakah kau memaafkanku, ya? Saya sudah membuat orang lain pergi. Mulai sekarang saya akan pulang tepat waktu. Setiap hari saya bilang kepada kamu bahwa saya mencintaimu. Seperti dulu. Hidung saya terasa perih. Membuka mata melihat dia, Bai Ningbing. Apakah kamu tahu saya memanjakanmu? Jadi terus menguji saya. Dia menjadi diam. Saya salah. Di mana kamu salah? Hanya merasa bosan. Jadi hanya ingin mencari orang baru. Hanya merasa orang yang selalu di sisi tiba-tiba tidak ada. Agak tidak nyaman. Lalu menyadari dia akan segera mati. Jadi merasa bersalah. Bukan saya, bukan Bai Ningbing, penampilan menangis pada usia 18 tahun dan 28 tahun sama saja. Mengerutkan sudut mulut, air mata jatuh berderak. Bai Ningbing. Kamu sudah tidak mencintai saya lagi. Jangan mengucapkan kata-kata menipu diri sendiri itu. Saya berusaha bangkit dan berkata. Bahkan jika saya sekarang langsung sembuh. Pulang bersama kamu. Segera kamu akan bosan dengan kehidupan ini. Kamu memang suka mencari sensasi baru. Jika kita hidup bersama. 5 tahun. 10 tahun. Kamu juga akan melupakan. Semua ini. Masih akan ada satu demi satu pemuda datang menemuimu. Saya tidak akan. Suara dia terlalu pelan. Saya menganggap tidak mendengarnya. Kamu lagi akan membawa mereka ke depan saya. Menanyakan apakah saya ingin bercerai. Mereka berkata takut kamu akan pergi. Mereka berkata sedih. Kamu akan meninggalkan. Saya menghibur mereka berkata.
Saya sakit. Kamu otomatis menempatkan saya dalam peran orang jahat. Menyalahkan saya secara berlebihan. Saya memotongnya. Tidak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Saya tidak pernah bermaksud mengikatmu, hanya takut kamu tidak melihat hatimu dengan jelas. Bagaimana kamu bisa menganggap rasa bersalah sebagai cinta? Bai Ningbing menutupi wajahnya dan mulai menangis. Seperti seekor anak kucing yang ditinggalkan. Dia memeluk pinggangku. Air mata membasahi pakaianku. Dia terus berkata, "Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Aku mencintaimu." Pembohong. Aku pernah melihat cara Bai Ningbing mencintai aku. Kenapa dia masih mencoba menipuku? Aku mengangkat kepalaku. Turun. Aku tidak akan lagi menangis untuk Bai Ningbing. Sebuah tetes air mata. Tidak akan ada satupun. Waktuku untuk sadar tidak banyak lagi. Setiap kali membuka mata. Di samping tempat tidur selalu ada seikat bunga hiacin biru. Aku tidak menolak Bai Ningbing masuk dan keluar dari ruang rawatanku. Hanya tidak lagi melihatnya. Perawat Xiao Yao datang untuk menyuntikku. Setelah lahir, dia diam-diam mengusap air mata. Aku merasa bersalah di dalam hati. Aku rasa aku tetap tidak adil kepada anak-anak muda. Anak yang baru magang harus menghadapi perpisahan. Aku menggenggam tangannya. Memberi kamu sebuah hadiah apa? Jika kamu tidak menangis, aku akan memberitahu gadis kecil itu dengan mulut mengerut. Siapa yang menangis? Aku tidak tertawa, hadiah ini harus menunggu sampai aku mati baru bisa diceritakan. Bai Ningbing akan membantu mengusap tubuhku. Aku juga tidak melawan. Hanya menatapnya. Melihatmu agak menjadi jelek. Dia gugup meletakkan gerakan tangannya. Menanyaku. Lalu kamu pikir apa yang tidak bagus pada diriku? Aku pergi beristirahat sejenak. Aku menggelengkan kepala. Jangan pergi. Menyusun kembali tidak dapat membuatku kembali menjadi berusia 18 dalam semalam. Aku berkata. Aku masih mencintai gadis bersih dan segar Bai Ningbing. Tersenyum paksa, dengan lembut menutup selimutku. Bai Ningbing. Kamu tidak lagi menyukainya. Apakah karena aku juga tidak lagi berusia 18? Aku sangat penasaran. Tapi Bai Ningbing tidak menjawab. Dia lahir dengan menghadap cairan tubuhku. Punggungku bergetar hebat. Seperti detik berikutnya. Seakan-akan pingsan, menangis lama. Malam. Dia memegang infusku. Mengelus pipiku. Berkata. Selalu tampan, paling tampan. Penipu. Lalu mengapa mencintai orang lain? Aku tidak lagi memperhatikannya. Aku berguling dan tertidur. Setelah meminta perawat Xiao Yao kali untuk memberi lebih banyak obat pereda nyeri. Cuaca akhirnya menghangat sebentar. Setelah salju lebat. Xiao Yan masuk dengan membawa buah, aku bertanya apakah dia bisa membawaku keluar jalan-jalan. Tampaknya cuaca di luar sangat baik. Dia berkeliling melihat es putih yang mengeras. Aku bilang pergi membeli bunga. Xiao Yan tersenyum. Tetap menutupiku dengan pakaian tebal. Mendorong. Aku keluar pintu. Saat melewati pos perawat. Aku melihat perawat Xiao Yao. Aku tersenyum sambil melambaikan tangan kepadanya. Dia malah menunduk. Meneteskan air mata. Aku memanggil Xiao Yan. Untuk mengambilkan jaket lain untukku. Aku menunggu di tempat. Perawat Xiao Yao yang belum selesai menonton drama, dengan mata merah berkata. Aku menonton 300 episode. Sudah menonton 298 episode bersamamu. Masih ada 2 episode lagi. Dia berkata kepadaku. Ingin aku kembali menonton 2 episode yang tersisa. Kamu tonton sendiri. Pastikan selesai menontonnya. Aku berkata lagi kepadanya. Aku akan pergi ke dunia baru. Aku kira aku mengalaminya, yang biasa disebut kembalinya cahaya pada akhir hayat. Apalagi yang ingin dikatakan perawat Xiao Yao. Aku melambaikan tangan kepadanya dan berkata. Perawat Xiao Yao harus bahagia ya. Aku satu yang terbuka ya. Dia menjalani sisa hidupnya dengan baik,
Xiao Yan mendorongku turun tangga. Supaya dia berada di bawah sinar matahari yang hangat bersama. Sinar matahari awal musim semi hangat. Aku dengan malas bertanya kepada Xiao Yan. Kamu memberitahu Bai Ningbing. Aku di sini, ya? Xiao Yan terhenti sejenak. Membungkuk dan menanyaku. Mau tidak mau minum sedikit air. Aku tersenyum, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak lama lagi harus memikirkan pernikahan, kan? Kali ini dia tidak diam. Bagaimana menurutmu? Pandangan matanya melayang jauh. Suaranya seperti dibawa angin. Aku tidak tahu. Aku mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Ayan? Aku tiba-tiba memanggilnya dengan panggilan kecilnya. Xiao yang tiba-tiba menjadi kaku. Mata berwarna merah. Ayan? Apakah kamu masih ingat apa harapan kita saat sekolah dulu? Xiao yang mengernyitkan bibir, berpikir sejenak. Dia berkata ingin menjadi bartender. Dulu kami paling suka minum. Berharap dapat menciptakan minuman paling enak. Agar setiap orang yang meminumnya bahagia, betapa sederhana harapan itu. Xiao yang dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Orang yang serupa. Selalu suka menghangatkan satu sama lain. Kami berusaha mendekat satu sama lain. Darah pada malam dingin akan mencair oleh sinar matahari yang hangat. Bai Ningbing adalah cahaya paling hangat dalam hidupku, 7 malam, 7 malam, 7 malam. Aku menoleh dan melihat Bai Ningbing memegang seikat mawar biru di jendela memanggilku. Dia sangat terburu-buru. Setengah tubuhnya mengulurkan keluar jendela. Aku melihatnya dari jauh. Berpikir begini sudah cukup. Cukup hanya satu pandangan ini. Mari kita kembali. Xiao Yan mengulurkan tangan hendak mendorongku pergi. Aku mengulurkan tangan untuk menahannya. Dengan senyum nakal berkata, Ayan, ini adalah hukuman karena kamu diam-diam memberitahu Bai Ningbing. Kau harus mengantariku pergi sendirian. Air mata Xiao Yan mengalir. Aku mengangkat tangan untuk mengusap air matanya. Ayan, lihat, apa yang paling ingin kulihat? Yaitu adegan ini sekarang. Aku diam-diam menunjuk dan berkata bahwa dia peduli padaku. Merawatku. Tapi aku karena tidak dapat menemukan. Aku jadi panik sampai berkeringat di seluruh kepalaku. Sejak pertama kali bertemu dengan. Sampai hari ini. Tepat pada setengah hidupku. Aku bersandar ke belakang. Ingin membuat diriku sedikit lebih nyaman. Setengahnya sudah. Banyak tahun yang panjang. Yang baik dan yang buruk. Semua itu datang darinya. Perasaan paling tulus. Kata-kata paling memabukkan. Perasaan yang paling sulit untuk dilepaskan. Aku menutup mata sebentar. Dengan suara serak berkata, kami bagaimana bisa terjebak pada seorang wanita? Mimpi pertama. Harapan termudah. Kebahagiaan termudah. Kenapa semuanya jadi terlupakan ya? Aku mengulurkan tangan untuk menarik pergelangan tangannya. Berbisik berkata, aku juga berharap kita hidup di dunia dongeng. Jika menghadapi rintangan, akan ada orang yang menyelamatkan kita. Tapi tidak boleh. Tidak boleh. Air mataku jatuh menimpa telapak tanganku. Menyebabkan percikan air. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya kita sendiri yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Aku berharap kamu bahagia. Kamu memang seharusnya menjadi yang paling layak bahagia. Kita sebenarnya harus mendapatkan kebahagiaan. Bibir bergetar dengan tetesan air mata. Tidak dapat berhenti menimpa tanganku. Dia berulang-ulang berkata, jangan pergi. Jangan pergi. Kita semua sudah terbiasa. Orang dewasa sudah jarang mengucapkan kata-kata seperti ini. Di jalan pertumbuhan, yang paling tidak seharusnya adalah mengucapkan kata-kata anak-anak. Tapi di antara hidup dan mati, semuanya bisa dimaafkan saya. Melihat dia meneteskan air mata. Namun tidak memiliki tenaga untuk membantunya pergi. Pergilah lakukan hal yang ingin kamu lakukan. Tidak peduli apa.
Aku berharap kamu melakukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Bahkan jika kamu tetap tinggal di sisi Lee Em-yuan. Menjaga sebuah cinta yang tak berujung juga tidak masalah. Kamu harus bahagia, gantikan kebahagiaanku selama 7 malam. 7 malam, bangunlah. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada? Di sisiku merintih berkata. Kesadaranku mulai pusing. Jiwaku seolah-olah dikosongkan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan kaku. Apa yang harus dikatakan? Saat bercinta, kata-kata sudah cukup. Kata-kata manis. Saat tidak dicintai, kata-kata sudah cukup. Kata-kata memohon. Ketika hati mati, lagi-lagi mengucapkan begitu banyak kata-kata dingin. Apalagi yang harus kukatakan padanya? Sepanjang hidupku, semua yang bisa kukatakan padanya sudah kukatakan. Ternyata sampai di akhir. Kita tak punya kata lagi. Aku masih mengangkat sudut bibir. Tersenyum padanya. Ini hari cerah hangat yang paling kusuka. Jalan ke dunia bawah tidak akan terasa dingin. 7 malam, seseorang berteriak keras berlari ke arahku. Aku mengangkat mata untuk melihat. Seperti memeluk mawar biru dalam pelukannya. Dia terhuyung-huyung berlari ke arahku. Seakan menghabiskan seluruh tenaga dalam keadaan pusing. Aku seolah-olah kembali melihat gadis yang memakai seragam sekolah putih biru pada musim semi itu. Terengah-engah berlari ke arahku. Dengan segenggam buket bunga liar yang cepat dipungut di pinggir jalan. Dia merah karena malu. Namun tetap menatapku dan berkata, apakah kita bisa menjadi pacar pria-pria? Aku berjanji akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya tersenyum sambil menerima bunga. Kepada dia aku berkata, baiklah. Kalau begitu, sudah disepakati. Kamu tidak boleh melanggar kata-katamu, ya. Kamu tidak boleh salah bicara lagi. Kalau kamu melanggar kata, mata air yang dijanjikan tak akan pernah jatuh itu. Atau tetap menetes melalui alis mata. Aku terlelap lama, tak terbangun. Ekstra putih beku. Kau tidak ingin melihatku. Apakah memang batu nisan tidak berbicara? Orang di foto hanya menertawaku. Namun ada sedikit rindu kepadanya. Bentuk nyata berdiri di depanku memarahiku. Bahkan hanya dengan memegang tongkat, menghancurkan rumah menjadi puing-puing pun tidak apa-apa. Sayang tidak bisa kamu lebih kejam. Tidak meninggalkan satu kalimat pun untukku. Tidak mengizinkanku melihat pertemuan terakhir. Hanya meninggalkan satu tujuan yang sudah kutanam jauh sebelumnya. Perawat Xiao Yao menangis sangat menyedihkan. Dia berkata dia tidak akan pernah menonton 2 episode terakhir drama itu. Dia berjanji akan menontonnya bersama. Anak itu menangis dengan keras. Membuat matanya bengkak karena menangis. Karangan mawar besar yang kususun. Kau memberinya uang. Dia semuanya menyumbangkannya. Pandanganmu selalu cukup baik. Perawat Xiao Yao adalah anak yang baik. Dia mengatakan dia memang untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Uang ini harus digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Lebih perlu membantu orang. Aku pergi menemuimu, aku bahkan lupa. Keinginanku adalah memiliki rumah bersama kamu. Setelah kamu pergi, aku benar-benar tidak punya orang lain. Kamu pasti menganggapku lucu. Aku juga merasa lucu. Mengapa baru sampai hari ini aku mengerti apa yang sebenarnya kuinginkan? Kamu pasti berpikir bahwa memberitahuku di mana kamu berada. Benar kan? Bukan, aku yang mencari kamu. Aku mencari kamu. Aku sudah mencari kamu lama. Tidak di rumah. Tidak di kantor. Aku sangat panik. Aku tidak dapat menemukanmu. Kemudian aku menemukanmu. Tapi kamu berbaring di rumah sakit. Aku lebih suka kamu menipuku. Memaki aku,
Memukul. Aku juga tidak ingin kamu benar-benar sakit. Aku menghapus air mataku. Kamu mungkin lagi akan memaki aku. Kucing menangis pada tikus, pura-pura belas kasihan. Aku berpikir sejenak lalu berkata, milik kita sudah pergi. Aku membelinya lagi. Itu adalah rumah yang menyimpan kenangan kita. Bagaimana bisa dijual ke orang lain? Toko di belakang sekolah itu. Aku tidak dapat mendapatkannya lagi. Bagian belakang adalah yang paling kamu suka. Mulai sekarang aku yang akan mengerjakannya. Kamu pasti akan memaki aku. Tidak apa-apa. Aku bahkan bermimpi ingin diparahi keras olehmu supaya marah. Di dalam tas masih ada kue buatan. Aku segera mengeluarkannya dan menatanya dengan rapi. Bersikeras agar aku memberikannya kepadamu. Hampir aku lupa, dia bilang ini buatan dirinya. Bagian pertama yang sudah kupikirkan untuk diberikan kepadamu. Jika kamu mencoba dan rasanya tidak enak, maka masuk ke dalam mimpinya dan memarahinya. Aku sangat ingin kamu masuk ke dalam mimpiku. Bagaimana? Aku menutup mataku. Aku pikir kamu pasti tidak mau. Baiklah. Maka aku akan melanjutkan mencari kamu. Berpikir lama. Akhirnya dia menaburkan abu di samping. Cuacanya dingin. Cepat pulang ya. Lee Em-yuan berdiri di sampingnya sambil memegang payung. Berbisik. Saya mengira Bai Ningbing akan turun dengan baik sendiri. Mata Lee Em-yuan menjadi gelap. Karena ingatan terlalu berat, dia tidak bisa melepaskannya. Lalu mengapa pada awalnya melakukan hal itu? Lee Em-yuan menundukkan kepala. Karena tidak dapat melihat jelas. Xiao Yan menatap pakaiannya. Berbalik dan keluar. Saya antar kamu kembali ke toko. Xiao Yan menunjuk bayangan orang yang berdiri di bawah pohon dan berkata, tidak perlu. Istriku sedang menunggu saya. Kamu pulang lebih awal. Cuacanya dingin. Ingatan terlalu berat. Siapa lagi yang bisa melepaskannya? Semua tidak dapat melihat jelas. Maka mengapa harus terlewat?